eh, bagaimana mengenai ruqyah masal ya, ruqyah masal. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, kalau kita melihat praktek ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu person per person karena ya yang diderita oleh satu orang dengan yang lain itu belum tentu sama. Sehingga Rasulullah SAW pun ketika meruqyah antara satu orang dan yang lain berbeda-beda. Ya, ketika beliau menengok orang sakit, ada yang sekedar beliau kemudian hanya mengucapkan la ba'sa tahurun insya Allah. Namun ada yang menyikapi ketika ada seorang yang datang kepada beliau minta diruqyah, maka kemudian beliau berdoa dengan doa yang lain. Ya bismillahi turbatu ardina wa biriki ba'dina ya yusfa ya yusfa ba'du ba'duna bi'izni rabbina atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dengan ya dengan apa ludah dari kami ya, dan tanah yang ada di bumi kami, maka akan disembuhkan sebagian orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Kemudian beliau sambil kemudian meludah di tangannya dan meletakkan tangannya di bumi dan kemudian dipakai untuk mengusap orang yang sakit ketika itu. Ada yang dengan cara kemudian ditiup, ada yang dengan cara ditiup dengan menggunakan sedikit semburan air. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, menimbang akan hal ini tidak samanya apa yang diderita oleh satu orang dan orang yang lain, maka tentu perlakuan yang diberikan pun juga tidak sama. Ya tidak sama. Nah, kalau kemudian ruqyahnya itu namanya ruqyah masal, berarti semuanya tindakannya sama. Mungkin ya kita pahami bahasanya ruqyah itu maknanya adalah berobat. Coba kalau kita analogkan, berobatnya orang yang sakit luka, infeksi, dengan berobatnya orang yang sakit jantung, kira-kira sama ataukah tidak tindakan dokter yang akan diberikan? Kira-kira kan tidak sama. Ya maka demikian pula, wallahu ta'ala bishawab, saya pribadi melihatnya ya lebih baik kalau ruqyah itu ya tidak kemudian masalah, namun person per person.